teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan apa yang terjadi pada polisi virtual yang kemudian menjadi pandangan ahli, saya mengundang, ia adalah pernah menjadi komisioner Komisi Kepolisian Nasional, lalu juga pernah menjadi komisioner Ombudsman, dan sekarang tetap menjadi seorang profesor kriminolog, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Aiman. Iya, apa catatan Profesor terkait dengan virtual police atau polisi virtual? Ya, ini memang ide orisinal ya, dan patut dihargai. Namun sebagaimana biasa, suatu kebijakan itu kan perlu ada catatannya. Yang pertama adalah bahwa sebagai suatu ide orisinal, jangan sampai kemudian lalu menjadi subjektif. Dalam rangka mengingatkan itu, perlu ada satu parameter. Jangan sampai ketika bicara mengenai bahwa ketika yang ngomong itu adalah temannya polisi atau pendukung pemerintah, maka kemudian dianggap sebagai nggak usah lah. Lalu kemudian fokus pada orang-orang yang disebut sebagai musuh pemerintah dalam tanda kutip. Begitu juga dari segi pesannya. Begitu pesannya menyerang pemerintah, lalu kemudian segera diingatkan. Sementara hal-hal lain yang terkait dengan mendukung itu kemudian lalu dibiarkan. Nah, itu yang kemudian menurut saya sebaiknya itu diserahkan pada parameter. Saya misalnya memakai pendekatan kalau misalnya ada algoritmanya, itu lebih bagus sehingga kemudian dalam ini pendekatan judgement pribadi. Oke, ini menarik, Prof. Tadi saya juga bertanyakan soal itu terkait dengan hal transparansi berkeadilan, kurang lebih begitulah ya. Apa yang kemudian bisa dibayangkan oleh Prof? Parameter tadi, kira-kira apa yang bisa dibayangkan oleh masyarakat sehingga bisa kemudian ikut mengawasi bahwa ini sudah transparan, ini sudah adil? Ya, paling nggak dua hal. Pertama, ketika menyangkut pihak atau orang yang dituju, dan demikian juga orang yang melemparkan isu, nah ini mesti clear ini. Ya, mesti clear. Jadi, soal orangnya itu. Yang kedua adalah soal substansinya sendiri. Terutama menyangkut pemerintah. Ya, terutama menyangkut pemerintah, lebih fokus lagi kepada beberapa nama elit di pemerintahan. Nah, untuk yang lain-lain misalnya, dari kita semua tidak ada yang sepakat bahwa untuk membiarkan SARA. Membiarkan ada orang menggoreng isu agama misalnya, nggak mungkin ada orang sepakat. Tapi begitu sudah mulai bicara mengenai orang tertentu, penguasa misalnya, pelakunya, ya, demikian juga isu tertentu. Nah, di situ lalu kemudian mulai ada dispute. Nah, di situ lalu kemudian Polri perlu clear, begitu. Tapi kan tadi saya juga berkunjung juga ke ruang polisi virtual, meskipun mereka bisa melakukan identifikasi dan penegakan hukum, tapi khusus untuk pencemaran nama baik ini harus dilaporkan pada yang bersangkutan. Jadi kalau seandainya delik soal katakanlah pencemaran nama baik terhadap penguasa kan tidak diproses di polisi virtual karena kemudian itu harus dilaporkan oleh yang bersangkutan. Ya, jadi ini kan idenya adalah bahwa polisi itu berkontak dengan publik tidak pada saat polisi mengadakan enforcement, tapi pada saat ada satu situasi preemptif di mana kemudian pada saat itu lalu situasinya masih lebih berupa pada silaturahmi. Nah, maka untuk itu kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang melakukan maupun pihak-pihak yang dikenai fitnah misalnya untuk kemudian menyelesaikannya secara resolusi, secara diam-diam. Nah, ini yang kemudian diharapkan melalui permasalahannya adalah bahwa tadi kalau kita bicara mengenai serse, karena Direktorat Cyber itu kan ada di serse ya, maka serse memang secara natural itu berkecenderungan untuk menegakkan hukum. Untuk itu maka jalan keluar yang saya harapkan kepada Polri adalah teman-teman Intel yang justru memang dalam hal ini berada di rini preemptif, teorinya juga disertakan sehingga kemudian visi Intelnya yang juga bermain dalam rangka untuk yang begini ini nggak perlulah, atau yang begini ini hati-hati karena akan bereskalasi dan seterusnya. Saya membaca Anda di Opini Harian Kompas mengatakan bahwa jangan sampai kemudian ada program bagus, tapi kemudian ketika pemimpinnya berubah maka stop. Apa yang bisa Anda maksudkan di situ? Ya, ini memang penyakit dalam tanda kutip di Polri itu adalah bahwa program-program bagus itu mengikuti pimpinannya. Begitu pimpinannya berganti, maka kemudian lalu pimpinan yang baru tidak mau mengikutinya. Mengapa? Salah satunya adalah karena ada soal ego juga. Yang kedua adalah juga soal kemantapannya terkait dengan anggarannya. Nah, saya mengharapkan bahwa satu program yang bagus seperti virtual police ini segera kemudian dicarikan anggarannya. Yang lalu kemudian siapapun Kapolrinya, siapapun Kabar Eskrimnya akan terpaksa mengikutinya. Terima kasih. Profesor Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia yang juga sempat menjadi komisioner Komisi Kepolisian Nasional dan juga komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu. Terima kasih.
Saudara, sudah bersama saya, politisi Partai Keadilan Sejahtera, Sekjen PKS, Bung Fathul Bari. Bung Fathul Bari, terima kasih. Terima kasih, Mas Iman. Bung Fathul, virtual police, polisi virtual yang mengawasi apa yang terjadi di media sosial. Pendapat Anda? Ya, pertama, kalau itu berdasarkan kesadaran juga dari pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa selama ini banyak penindakan yang mungkin berdasarkan pasal karet Undang-Undang ITE, lalu ada niat baik dari polisi untuk membuat semacam pencegahan terlebih dahulu, peringatan dini terhadap mereka yang mungkin menyebarkan berita yang terindikasi berita tidak benar, itu menurut saya bagus ya. Oke. Tapi kalau itu nanti lebih jauh kepada satu hal yang justru membuat khawatir masyarakat, bahwa terkesan mereka diawasi, lalu juga mereka malah takut menyampaikan ekspresinya, menyampaikan pendapat, ya kritik dan sebagainya, ini malah justru kontraproduktif gitu. Sehingga perlu penekatan yang jelas agar kebijakan yang dikeluarkan ini bukan dalam konteks itu, tetapi dalam konteks memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat supaya lebih baik dalam menyampaikan pendapat di media sosial dan sebagainya. Misalnya apa yang tidak diharapkan? Contoh realnya, ini kita bicara andai-andai. Ya, contoh yang tidak diharapkan selama ini kan kita pernah mendengar banyak kasus terkait dengan peretasan misalnya, yang akhirnya berujung kepada pemidanaan. Saya tahu maksud Anda adalah Raffio Patra, betul? Ya. Aktivis yang kemudian ia merasa kemudian dibajak media sosialnya lalu kemudian diproses hukum. Ya, itu tentu semua sebetulnya ada kaitan dengan aturan yang lain ya. Sehingga menurut saya pertama itu jelas harus sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan berbagai aturan yang ada. Dan kasus-kasus seperti itu jangan sampai terulang, karena ini akhirnya membuat ketakutan publik juga di tengah turunnya indeks demokrasi yang harusnya jadi perhatian pemerintah. Gitu. Padahal bukan dia yang melakukan, tapi kemudian dibajak oleh entah pihak-pihak yang lain misalnya, lalu kemudian itu dianggap sebagai pelanggaran hukum dan kemudian diproses. Kan kalau seandainya ada polisi virtual ini bisa kemudian diperingatkan dulu, meskipun harus dihapus, kalau nggak dihapus ya diproses hukum. Ya tentu pertama kalau dari sisi itu ya, ini kan contoh banyak sekali kasus sebetulnya yang orang sudah menyampaikan sesuatu yang tidak benar lalu dihapus tapi tetap diproses. Nah ini seharusnya jadi gambaran bahwa virtual police itu tujuannya seperti itu, untuk mencegah, meminimalisasi kemungkinan adanya kasus pemidanaan karena orang sudah diberikan peringatan dini untuk masalah seperti itu. Jadi sebetulnya dari sisi niatnya mungkin bagus, tapi dari pelaksanaannya kita perlu awasi dengan baik dan juga perlu ada perspektif yang baik pula dari pihak penegak hukum agar jangan sampai ini justru menakut-nakuti publik untuk menyampaikan pendapatnya di ruang demokrasi kita. Posisi Undang-Undang ITE, PKS revisi atau interpretasi yang diperluas? Ya jelas ini harus direvisi ya, dan itu semua orang pasti udah sadar. Apalagi mungkin selain revisi, ada juga penekanan aspek lain, terutama misalnya aspek aturan-aturan yang selama ini juga sebetulnya dianggap melanggar undang-undang terkait dengan kebebasan berekspresi. Contoh ada surat telegram Polri misalnya yang jadi dikritik juga oleh koalisi masyarakat sipil. Telegram Polri yang mana maksudnya? Yang terkait dengan penghinaan presiden ataupun juga pernah ada yang menyampaikan larangan demonstrasi dan sebagainya. Ini sebetulnya dalam banyak catatan koalisi masyarakat sipil juga bermasalah dalam aspek penyampaian pendapat gitu. Nah, lalu yang selanjutnya aspek diskriminasi penegakan hukum. Dugaan diskriminasi penegakan hukum itu sangat jelas ya. Banyak sekali penegakan hukum yang terkesan dirasakan oleh masyarakat itu kurang adil. Dan lebih banyak penegakan hukum aspek Undang-Undang ITE itu lebih cepat diproses, bahkan lebih lancar diproses ketika yang menjadi pelakunya adalah orang-orang yang mungkin berada di luar pemerintahan atau mungkin mengkritik pemerintahan, dan jelas bahwa pelapor sebagian besar juga adalah pejabat publik, padahal pejabat publik, instansi pemerintah itu adalah hal wajar mereka menerima kritik, dan kritik itu harus menjadi perbaikan kecuali mungkin sudah masuk ke ranah pribadi mereka. Dan ini seharusnya menjadi catatan buat pemerintah agar diskriminasi penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang ITE itu harus segera dicermati agar tidak terkesan menjadi ketidakadilan bagi masyarakat. Polisi virtual baik, tapi pelaksanaannya patut kemudian diawasi dan kemudian penegakan hukumnya tetap harus memperhatikan aspek keadilan hukum. Terima kasih Bung Fathul Bari, Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih Bung Fathul. Mas Aiman.
Undang-Undang ITE yang diberlakukan sejak 2008 awalnya dibuat untuk menjamin hak dan kebebasan orang memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Namun, cakupannya yang begitu luas, ditambah beberapa pasal yang multitafsir, membuat banyak orang menjadi korban. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif